Perkenalkan, nama saya Maid Salifa dengan NIM 432210100100 dari Universitas Mercubuana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pemerintah, yaitu otonomi daerah. Konsep kebijakan pemerintah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Selanjutnya ada landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18, 18A, dan 18B yang mengatur tentang pembagian wilayah, wewenang, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang prinsip, tujuan, dan asas otonomi daerah. Lalu yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggara otonomi daerah. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang bentuk, susunan, tugas, dan kewenangan pemerintah daerah. Lalu yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur tentang sumber, alokasi, dan penggunaan dana bagi pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya saing daerah. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan daerah. Yang keempat, meningkatkan perekonomian serta kesatuan bangsa. Yang kelima, memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, otonomi nyata, yaitu keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Lalu yang kedua, otonomi luas, yaitu keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab, yaitu berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Masalah yang timbul akibat adanya otonomi daerah. Yang pertama, korupsi pendapatan daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kewenangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, menimbulkan ketimpangan pembangunan, dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai ruang lingkup, batasan, dan mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan inkonsistensi kebijakan. Lalu yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Lalu yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya keterbatasan jumlah, kualitas, dan kompetensi SDM aparatur pemerintahan daerah baik di tingkat politik maupun teknis. Yang kelima, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya pemanfaatan sumber daya alam dan potensi daerah secara berlebihan dan tidak berkelanjutan, tanpa memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Hal ini terjadi karena adanya persaingan, pertentangan, atau perselisihan antar daerah atau kelompok masyarakat dalam daerah terkait dengan isu-isu seperti batas wilayah, alokasi sumber daya, identitas budaya, dan kepentingan politik. Hal ini dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan persatuan nasional. Lalu selanjutnya, apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah otonomi daerah? Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Lalu yang kedua, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Lalu yang
yang keempat, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran. Lalu yang kelima, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata untuk digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keenam, melakukan mediasi dan resolusi terhadap konflik antar daerah serta memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak oleh konflik. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.